7 September tahun 2022 dalam sidang kode etik profesi Polri di Mapolres Subulu Salam. Tabir kebohongan telah terkuak. Adapun sidang kode etik profesi Polri menyidangkan mantan Kanit Reskrim Polsek Simpang Kiri Polres Subulu Salam, terlapor Aibda Z dengan pelapor Yakarim M tanggal 3 Februari tahun 2022 di Polda Aceh terkait penanganan perkara yang menetapkan Yakarim M sebagai tersangka karena tidak profesional, proporsional, dan tidak prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peristiwa ini bermula atas dugaan rekayasa kasus dengan dugaan tuduhan penggelapan dan penipuan 1 unit Beko Sumitomo SH 210 yang dilaporkan oleh Haji Anwar Rustam Bancin alias Haji Tokeh di Polsek Simpang Kiri dengan terlapor Yakarim M. Dan kasus ini telah dihentikan penyidikannya berdasarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh Kapolres Subulu Salam AKBP Kori Wicaksono, Sarjana Ilmu Kepolisian, tanggal 6 Januari tahun 2022. Kita ketahui dari media, Pak, ini perihal apa, Pak, di sini? Hari ini saya diundang oleh dari Polres Subulu Salam, dalam hal ini Kasih Propam ya, untuk menghadiri sidang kode etik dengan pelapor saya sendiri. Kemudian terduga terlapor adalah Aibda Julfikar, Pak, tentang kasus dugaan tidak profesional, tidak prosedural dalam menangani perkara tindak pidana yang terduga saya sendiri terlapor, yang dilaporkan oleh Haji Anwar Rustam Bancin alias Haji Tokeh tentang tuduhan dugaan saya menipu ataupun menggelapkan Beko Sumitomo. Bahwasanya dasar dia mengatakan dan dia kepemilik itu apa? Secara kita juga tentunya mengatakan mengakukan saya punya itu punya dasarnya apa? Jadi Pak Haji itu punya Pak Haji atau tidak? Oh jelas, punya Pak Haji. Saya. Punya Pak Haji? Punya saya. Secara hukum apapun kurasa itu punya saya. Baik, begitu. Baik. Ada bukti bahwa itu punya Pak Haji? Apa yang ditanyakan sama saya? Semua ada sama saya. Oke. Itu Pak Haji beli dari siapa? Saya beli dari Yakarim Munir. Sudah bayar Pak Haji ya? Nggak mungkin lah, mungkin kita nggak bayar. Kalau nggak bayar bukan puluhan juta, ratusan juta itu, Bapak. Baik Pak Haji. Sekarang artinya Pak Haji bisa menunjukkan ya bahwa itu punya Pak Haji, bukti-buktinya ada Pak Haji. Ada. Apa yang Bapak tanya, saudara tanya sama saya? Invoice ada Pak Haji, invoice? Ada. Sekarang di mana? Di tangan Pak Haji atau di mana? Kebetulan kemarin itu ada persidangan hari Jumat tanggal berapa ini untuk dipinjam oleh di Polres untuk membuktikan kepemilikan saya. Karena dari awal juga itu yang di Polres itu kan saya titipkan ya, bahwasanya pihak Polres Subulu Salam, saya bermohon kepada Polres pada tanggal 18 Juni kalau nggak salah, di hari Kamis saya membuat permohonan bahwasanya itu lantaran ada kurang kesetujuan dengan Pak Yakarim Munir untuk mengamankan, saya mintalah kepada Polres untuk mengamankan alat tersebut. Sehingga telah diperiksa oleh dari pihak Polres bahwasanya apa yang secara sahnya kepemilikan eskavator Sumitomo itu, saya membuktikan bahwasanya itu kepemilikan, baik dia invoice, baik dia itu PPN, apa aja pajak PPN-nya akan bisa saya buktikan di Polres di Subulu Salam, sehingga menyatakan itu kepemilikan saya secara hukum. Makanya saya menitipkan kepada Polres. Baik, berarti Pak Haji yang nitipkan Beko itu atau eskavator itu di kantor Polres Subulu Salam ya? Saya yang menitipkan, surat titipnya tanggal 19 Juni tahun 2020. Baik, itu kan nanti di sana lama-lama Bekonya menurut Pak Haji itu punya Pak Haji. Ada rencana Pak Haji mengambil? Oh pasti, punya saya. Kenapa nggak saya ambil? Kalau ada yang melarang Pak Haji ngambil itu? Larang siapa? Siapa yang melarang, punya hak saya? Baik. Enak saja dia melarang. Yang dilaporkan di Polsek Simpang Kiri, ke Pemko Subulu Salam, Polres Subulu Salam pada tanggal 25 Februari 2020, sudah 2 tahun lebih yang lalu, dan saya baru tingkat saksi ataupun menurut mereka saksi terlapor
saya ditetapkan tersangka pada tanggal 3 Juli 2020. Namun rentang jarak itu saya sebagai udah status sidik atau tersangka ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Nah, karena rentang waktu yang begitu lama itu, sebagai warga negara tentunya harus ada status hukum yang jelas. Nah, maka saya pertanyakan, status saya itu lebih kurang 2 tahun, nah tidak mendapat respon. Ya kemudian saya surati Bapak Kapolseknya ataupun penyidiknya, kemudian saya surati juga Bapak Kapolres waktu itu, Pak AKBP Kory Wicaksono. Ya, disitulah saya surati, tidak juga mendapat tanggapan, tidak ada respon tentang status hukum saya. Begitu juga saya surati Bapak Kajari Sebusalam tentang status apakah saya ini diadili atau dibawa ke ranah pengadilan. Ternyata surat yang saya tembuskan itu dijawab. Saya disuruh bertanya kepada penyidik yang menetapkan saya tersangka. Karena tidak mendapat jawaban, maka saya melaporkan oknum tersebut yang merupakan Polsek Simpang Kiri ke Yanduan Propam Polda Aceh 3 Februari 2022. Maka setelah itu ada SP3 dari kasus yang dilaporkan oleh Haji Anwar Stombancin terhadap saya dengan tuduhan dugaan penipuan penggelapan 1 unit Beko Sumitomo SH210. Nah, keluar surat SP3 itu surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan ketetapan penyidikan pada tanggal 6 Januari 2022, tapi saya terima surat itu tanggal 31 Maret. Saya baca di rumah setelah sebelumnya 1 hari diantar ya oleh anggota kepolisian Resort Sebusalam. Nah, hari ini dari tindak lanjut itu diproses yang terduga melanggar kode etik tersebut bernama Abdiya Julfikar. Dan hari ini sidang tanggal 7 September 2022. Alhamdulillah dari sidang semua fakta-fakta terungkap dari keterangan saksi, pengakuan daripada terduga atau yang memeriksa saya. Nah, saya nggak pernah diperiksa sebagai tersangka, baru lidik tiba-tiba tersangka. Nah, inilah kira-kira lebih kurang kesalahan yang dilakukan oleh terduga pelanggar kode etik sesuai undang-undang berlaku di kepolisian atau di negara Republik Indonesia ini. Nah, alhamdulillah hari ini saya apresiasi yang terhormat Bapak Kapolda Aceh, Bapak CWA beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah Bapak balas, saya berangkat ke Polda Aceh menjumpai langsung komunikasi dengan Kabid Propam, Bapak Kombes Polisi Pak Fahmi dan kawan-kawan adirektor dan mendapat pengarahan yang luar biasa. Nah, hari ini kita bersidang, sudah diputuskan oleh komisi sidang dipimpin oleh Wakapolres Sebusalam ataupun Kompol Pak Erwin, kemudian Wakil Ketua Komisi Bapak Dodi AKP, kemudian anggota komisi Bapak Rahman Manurung AKP juga, kemudian penuntut dari Kasih Propam Ibtu Abdul Malik dan kawan-kawan. Begitu juga dihadirkan terduga pelanggar adalah Abdiya Julfikar yang saat ini menjabat di Polsek Penanggalan, sebelumnya Kanit Polsek Simpang Kiri. Nah, hari ini ya alhamdulillah semua apa yang dituduhkan kepada saya dihentikan penyidikannya. Kemudian ketetapan penyidikan dihentikan oleh Kapolres pada waktu itu AKBP Kory Wicaksono. Mengenai sidang pra-peradilan yang diajukan oleh gugatan pra-peradilan diajukan oleh Bapak Yakarim, ya, bahwa dapat saya jelaskan bahwa itu adalah hak seluruh warga negara, ya, dan kami sangat menghormati, ya, Pak Yakarim. Di dalam sidang gugatan pra-peradilan kemarin, ya, telah dilaksanakan beberapa kali sidang dan untuk putusan pada kemarin, hakim memutus bahwa gugatan itu ditolak. Dari itu sudah membuktikan bahwa tidak ada yang salah yang kami lakukan, ya. Secara prosedur tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Polres Sebusalam dalam hal ini. Dari sidang pra-peradilan kemarin, ya, hal tersebut tidak diuji karena objek pra-peradilan adalah
tidak sahnya penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Nah, jadi dari hasil objek kemarin itu yang dipertanyakan apakah ada kesalahan dari pihak Polres, dan itu tidak ada. Nah, mengenai tadi masalah kepemilikan itu bisa diuji di dalam sidang perdata. Nah, sampai saat ini belum ada satupun yang mengajukan sidang perdata, dan itu bukan kewenangan kami lagi. Tapi alhamdulillah hari ini Bapak Kapolres Subuh Salam, ya kalau nggak tahu salah namanya Pak AKBP Pak Yanis ya. Insya Allah kalau diperkenankan saya nanti soal silaturahmi demi penegakan hukum, demi profesionalisme, demi transparansi, demi prosedural, agar kasus-kasus ini semestinya tidak perlu terjadi, karena sudah ada aturan bahwa polisi ini komandonya adalah hukum. Inilah kira-kira tanggapan dari saya sebagai yang melaporkan. Hari ini putusan lebih kurang ada demosi, kemudian ada tunda sekolah, kemudian dan lain-lain. Ada 3 jenis tadi saya udah lupa. Tapi secara pribadi insan makhluk Tuhan, sebagai muslim, sebagai warga negara Indonesia, taat hukum, taat aturan, saya secara pribadi telah memaafkan ya dunia akhirat saudara saya Aibda Zulfikar atas perilaku, atas cara-cara beliau melakukan saya anggap pemanggilan paksa ya, karena panggilan langsung tanpa undangan. Saya maafkan sudah. Tapi terkait proses hukum yang berlaku di kepolisian ini ada aturannya, itu sudah diputuskan oleh Komisi Sidang Kode Etik pada hari ini. Apa putusannya, Pak? Yang saya ingat tadi hanya 3 ya, dan menyatakan oleh si yang di sidang tidak naik banding, dia menerima dan mengakui semua daripada apa yang dituntut oleh penuntut daripada Kasih Propam Polres Subuh Salam. Demosi atau pindah ya, kemudian penundaan kenaikan pangkat, kemudian minta maaf kepada jajaran petinggi kepolisian negara Republik Indonesia, dan minta maaf secara lisan kepada saya, sudah saya maafkan, dan akan ada minta maaf secara tertulis. Demikian kira-kira Pak putusan hari ini. Selebihnya boleh Bapak bertanya kepada ini, kemudian masih di halaman Mapolres Subuh Salam. Nah, hari ini moga-moga dengan ada ini mendapat iktibar, ada kebaikan, ada hikmah di balik ini agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi, yang dapat juga menjadi citra buruk dalam rangka penegakan hukum terhadap kepolisian. Satu lagi tambahan, ada putusan tadi adalah perbuatan tercela, itu tambahan. Maksudnya, Pak? Putusan tadi perbuatan tercela, putusannya demosi, kemudian tunda kenaikan pangkat, kemudian kalau tidak salah saya ada dipindahkan, lebih kurang. Seperti itu tadi. Nanti kita baca saja apa yang resmi dari putusan secara tertulis dari sidang kode etik ini. Baik, jadi himbauan Bapak untuk masyarakat terkait hal ini Pak, yang menimpa diri Bapak. Saya mengalami ini ada pertama sebenarnya rasa malu. Saya seolah-olah dituduh ini dengan status tersangka ini menggelapkan barang orang. Padahal itu barang saya sendiri, beko saya sendiri yang hari itu parkir di sini. Hari ini sudah tidak ada. Di mana dia parkir waktu itu, lebih Pak? kurang di samping apa? Samping gedung itulah. Beko Bapak pernah ada di sini? Pernah ya waktu itu ya. Sekarang mana beko Bapak Kita itu? tidak tahu kemana rimbanya sekarang ya. Tapi kita tidak berbicara itu Pak. Ini aja kita nanti sidang kode etik saja sudah selesai. Itu nanti prosesnya lain akan saya laporkan. Bapak akan melaporkan dengan perihal yang lain? Akan melaporkan karena ya berarti perbuatan saya yang dituduhkan menggelapkan dan menipu, yang dituduhkan Haji Anos Tombancin, menuduhkan saya menggelapkan beko dan menipu, ada penipuan penggelapan tentang beko Sumitomo SH 210 tidak terbukti secara laporan dia pada hari ini. Sudah berjalan 2 tahun, tersangka saya, tapi sudah SP3. Nah, berarti tidak terbukti. Dan saya insya Allah akan melaporkan beliau lagi nanti, supaya terang benderang masalah ini, supaya berita ini tidak jadi fitnah. Semua melalui proses. Ya. Nah, demikian Pak komentar saya pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf semua kepada saudara saya di jajaran kepolisian. Ya, apa yang penyampaian ini tidak lain lebih demi transparansi dan demi penegakan hukum. Begitu juga kepada saudara-saudara saya semua, warga Aceh Singkil dan Subuh Salam, bahwa sidang kode etik pada hari ini telah secara hukum. Terima kasih, saya Yakarim M, pelapor di Polda Aceh. Saat ini masih Balasulam, saya menerima putusan ini dengan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat penegak hukum di kepolisian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejuah-juah bantah kerina. Salam.
Dari Kabupaten Aceh Singkil untuk Singkil Video, Muhammad Studi melaporkan.